Check Up Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Assalamualaikum, apa kabar Sobat IHC dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ruli Johan bisa menyapa Anda di podcast Indonesia Healthcare Corporation Check Up. Pertanyaan saya, Anda terakhir check up kapan ya? Karena dua tamu yang saya hadirkan dalam rangka Hari Perempuan Internasional ini baru saja melakukan check up di IHC RS Pelni, Jakarta. Kita sambut Ibu Amelia Angelica. Beliau adalah CEO KG Express dan juga Ibu Suci Arumsari, CEO dari Alo Dokter. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Kayaknya bakalan seru ya episode kali ini ya. Oh iya. Kita episodenya spesial banget, Hari Perempuan Internasional. Nah, ada juga Hari Perempuan Nasional sih, ada ini yang internasional. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sesama perempuan. Sesama perempuan, betul. Pertanyaan saya, kemarin experience waktu MCU di RS Pelni gimana? Seru nggak? Luar biasa. Luar biasa. Kalau aku pribadi, awalnya untuk di pemeriksaan dini itu takut, jujur saya. Takut banget. Takut sama hasilnya. Takut sama proses pemeriksaannya. Takut juga sama cari-cari penyakit. Kalau dulu mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata di Rumah Sakit Pelni tuh benar-benar bikin nyaman banget karena pelayanannya sumpah sih luar biasa sih. Bikin kita aman dan nggak ngerasa takut. Iya. Gitu. Bu Amel gimana Bu Amel? Sama, karena nyaman ya, nyaman banget sih dari mulai datang prosesnya semuanya tuh kayak terus cepat gitu, nggak harus kayak bulak-balik Iya, gitu. Tempatnya satu lokasi itu semua diberesin, kelar gitu ya. Cuman memang awal-awal ini gue nanti kira-kira ada apa nih gitu ya. Cuman lebih ke situ ya, ada lah pasti takutnya karena kan selama ini kayak sebenarnya agak menghindari untuk check up sebenarnya sih. Ya, itu sebagai tambahan Sobat IHC bahwa beliau-beliau berdua ini melakukan medical check up di Merial Tower. Ini adalah sebuah tower, sebuah gedung baru yang ada di Rumah Sakit Pelni. Jadi memang dibuat senyaman mungkin, sebagus mungkin keren gitu sih, ya. tempatnya keren banget. Iya, jadi nggak perlu pindah-pindah kemana-mana. Biasanya kan kalau beberapa tempat itu, satu pemeriksaan di sini, naik lagi ke lantai mana gitu, terus pindah lagi kemana lagi gitu, agak-agak. Kan capek ya. Iya, betul. Udah deg-degan, capek. By the way, hasilnya gimana? Boleh tahu nggak? Aman? Alhamdulillah aman semuanya. Bu Amel langsung gini, kenapa ya? Ada apa ya? Ya kalau aku tuh sebenarnya kalau hasilnya kemarin sempat si dokter tuh nanya, terutama pada saat treadmill kan, ngeliatin pas hasil di treadmillnya itu menurut mereka untuk seumuran aku yang masih muda ini bahwa treadmillnya oke gitu loh ya, tapi memang kan karena ada background sendiri, memang ada background jantung ya, jadi memang dari situ sebenarnya kelihatan sih. Jadi, jantungnya kenapa dibawa siapa? Asik. Enggak, ini nanya ya, Uci ya, nanya. Oh gitu. Kebetulan punya bakat lah karena dari orang tua, ayah, kakek tuh ada. Jadi memang si dokter minta dari sini kita harus lebih hati-hati lah. Tapi so far sih sebenarnya oke hasilnya. Oke ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang itu ya tadi ya, orang kadang-kadang suka takut menghadapi kenyataan hasil itu ya. Betul. Ibu saya juga begitu. Nggak mau takut ya. Mendingan tahu sekarang kan bisa diobatin begitu ya. Nah itu kayaknya emang harus dirubah pola pikir juga ini bagi para perempuan nih khususnya, karena sebenarnya pemeriksaan sejak awal itu bukan untuk cari penyakit. Kalau kata orang kan ngapain nih cari penyakit? Bener. Enggak, malah tujuannya untuk bisa dibilang tuh langkah awal supaya memberikan tubuh kita tuh tahu nih ini bagus apa enggak. Kalaupun ada tindakan-tindakan bisa dilakukan lebih cepat gitu. Jadi ayo wajib untuk pemeriksaan rutin sih. Ya, minimal MCU lah ya. Betul. Setahun sekali oke lah ya. Gitu. Jadi kan paling tidak dari awal kita tahu kalau ada gaya hidup kita yang kurang sehat masih bisa dirubah. Iya, gitu. benar-benar. Bukan udah sakit dulu. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Apalagi kerjaan, wow luar biasa ya. Amazing. Satu di dunia logistik, satu di dunia kesehatan. Betul. Ada kerjasama juga kok sama IHC Alo Dokter ya. Betul. Nah, saya mau masuk ke dunia pekerjaan sedikit nih. Ini kan kalau logistik ya, Bu Amel ya. Logistik itu identik dengan laki-laki semuanya. Gimana nih bisa nyasar jadi pucuk pimpinan lagi? Karena mungkin dimulainya dari masih awal. Jadi dari awal kerja itu sudah masuk di dunia logistik. Jadi terus sampai berlanjut ya itu dijadiin career path lah istilahnya gitu ya. Terus nyaman karena dunia logistik itu mainnya people banget. Jadi kebetulan memang kalau dibilang
ekstrovert ya agak kombinasi ya. Jadi senang ngobrol sama orang, senang untuk diskusi, dan senang untuk bagaimana supaya tim kita jadi oke dan lain-lain. Nah, kalau di dunia logistik yang apalagi waktu itu awalnya pegangnya operations, isinya kan memang kebanyakan kita harus cukup dekat dengan tim ya, cukup untuk ngasih penjelasan dan lain-lain, itu masuk banget sih gitu. Sampai akhirnya sekarang ya kayak sudah terjerumus dan menyenangkan lah ya di dunia logistik. Mendarah daging. Mendarah daging. Mencoba pindah kayaknya kok kurang cocok ya. Akhirnya balik lagi ke dunia logistik. Jadi yang akan berbeda kalau dipimpin sama seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam dunia logistik khususnya apa? Lebih ngemong gitu ya, lebih ngobrol. Katanya lebih ngemong. Infonya sih seperti itu. Jadi dari beberapa bosnya aku gitu ya. Dia bilang karena kalau perempuan ya, kalau di dunia logistik kadang-kadang kita dipanggilnya karena perempuan yang handle, kita dipanggilnya si maminya atau emaknya ya, ibunya anak-anak ya, ibunya anak-anak gitu. Jadi buat mereka mungkin mereka lebih nyaman untuk ngobrol, untuk diskusi, dan apa jadinya lebih keluar ya kalau dan multitasking kan. Kalau kita kan multitasking, jadi mau suruh sambil meeting sambil ngerjain yang ini bisa, sambil ini itu hebatnya perempuan tuh. Bisa. Tapi kalau di dunia dirimu Bu Uci, cowok cewek juga nggak ada masalah ya kan? Yang berbeda apa di bawah kepemimpinan seorang perempuan? Sebenarnya sih kalau aku pribadi ya ngomongin tentang perempuan tuh bisa punya berbagai macam cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau kata orang, kalau laki-laki lebih ke logik kan. Tapi kalau perempuan, logik plus pakai hati juga. Jadi bisa membuat sebuah apapun itu, kesimpulan atau penyelesaian masalah tuh menjadi lebih nyaman dan enak gitu tentunya. Gitu. Menurut Anda? Menurut saya sebagai perempuan ya. Kayaknya sih selama ini sih cukup sukses ya. Betul. Udah berapa lama coba? Udah berapa lama memimpin? Kalau yang di perusahaan sekarang itu udah jalan tahun ke-6. Tuh udah lama berarti. So far so good ya. Sebelumnya lagi ya rata-rata 3 tahun, 2 tahun. Sudah gitu. terbukti. Kalau ini di Alo Dokter? Aku udah hampir 10 tahun. Oh, udah 10 tahun berarti so far so good, luar biasa. Nah, ya saya akan mulai tanya tentang kesehatan. Karena satu info saya dapat tadi Bu Uci sempat lumpuh. Betul. Bu Amel di bagian punggungnya sempat bermasalah. Padahal runner ya. Bagaimana mereka bisa deal with it gitu ya, sehingga mereka tetap bisa punya kesehatan yang bagus. Di dalam topik Hari Perempuan Internasional kami akan kembali sesaat lagi. Podcast IHC bersama dengan Ruli Johan, Bu Uci, Bu Amel. Jangan Bu kali ya, Mbak aja ya. Kakak. Kakak. Atau adik boleh. Kak Amel, Kak Uci. Nah, sekarang kita mulai masuk kesehatan. Pernah lumpuh, serius? Kenapa? Jadi satu karena memang ada penyakit juga, kita ada HNP juga gitu. Terus yang kedua ada penyebab yang membuat kaki itu benar-benar tidak merasakan apapun gitu ya selama beberapa bulan lah gitu. Ya sampai akhirnya disitulah mengerti bahwa kesehatan tuh benar-benar penting banget sih. Gitu. Terus gimana cara sembuhnya waktu itu gimana? Jadi alhamdulillah dapat tim dokter yang luar biasa juga gitu kan. Jadi bukan hanya memberikan pengobatan tapi juga memberikan informasi dan juga edukasi buat kita apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, terus banyaknya juga terapi-terapi gitu. Jadi itu sih yang sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa berjalan lagi. Cuma memang harus benar-benar dijaga dan memang juga harus melakukan terapi, itu nggak stop. Gitu. Iya. Nah kalau Kak Amel, kakek belakangnya bermasalah tapi runner loh, ini lari 21 kilo, lari terakhir di acara luar biasa. Buat acara lari 5 kilo. Iya. Gimana caranya itu menjaga biar tetap fit gitu? Waktu itu HNP-nya itu terjadi dikarenakan memang juga sepertinya badannya menggemuk ya. Dan menurut dokter badannya menggemuk, kakinya kecil, jadi penopangnya nggak bagus lah. Gitu. Overweight. Ya, nah dari situ nggak lama dari HNP, terus juga punya anak.
berat badannya juga makin naik ya. Cuman setelah itu sih melihat pelan-pelan ikut terapi. Fisioterapinya tuh diikutin yang menurut dokter. Jadi nggak ikut yang aneh-aneh ya, ikut pijit-pijit yang nggak jelas ya kan. Benar-benar ngikutin apa yang kata si dokter, terapinya harus seperti apa di kolam renang dan lain-lain, itu semua diikutin. Dan dari situ juga belajar juga untuk benar-benar kontrol berat badan. Berarti artinya bentuk postur badannya saya tuh nggak kuat kalau kita harus berat badan tertentu gitu ya. Jadi akhirnya dari situ pelan-pelan dan dicoba lagi olahraga yang lain, ikutan yoga, ikutan pilates juga. Pelan-pelan waktu itu temen mulai lari, ikutan lari deh gitu ya. Setelah itu ikutan Muay Thai dan so far so good sih sampai sekarang. Paling kalau berasa capek atau apa ya stop gitu. Dan satu, pada saat ikutan latihan itu semua pasti ambil programnya yang sudah ada coach. Jadi nggak asal coba-coba, misalnya nggak salah dengan baik gitu ya. Benar, kayak kadang-kadang kan kita mau nyobain yoga yang kelasnya rame-rame ya, padahal kan sebenarnya gerakannya terlihat seperti itu padahal nggak seperti itu gitu loh. Nah, itu kan bahaya. Setuju. Gym contoh ya, ikutan gym juga misalnya kita angkat beban, kesannya cuma angkat begitu padahal tuh ada gerakan tertentu yang bisa berbahaya, malah justru ya. Makanya harus ada coach. Nah, coachnya itu yang ngebantu sih. Jadi olahraganya apa? Lari. Banyak Muay Thai. Kalau sekarang ikutannya lari udah jarang. Tapi paling tidak dalam sebulan 2-3 kali tuh masih suka ikutan. Kalau gym yang memang masih sangat rutin, seminggu 3 kali, kalau waktu lagi possible bahkan bisa 4 kali. Luar biasa. Ya. Di gymnya itu ada. Kalah kita ya. Di gymnya itu ada angkat beban juga sama boxing. Gitu. Dari situ ya kemarin lagi yang baru-baru nih, pedal. Ceritanya lagi ikutan. Kenapa semua orang main pedal ya, begitu ya? Aku enggak ya. Seru ya. Karena nggak bisa pinggangnya. Lebih mudah daripada tenis. Tapi itu itu kan katanya high impact sports gitu ya. Betul, jadi kan nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa ya punggungnya segala macam ya. Masih dengkul gitu ya. Gitu. Apalagi kalau bagi belajar ya, kayaknya buat bolak-balik itu masih agak susah. Jadi lah. Jadi masih oke. Siap. Kalau Bu Uci olahraganya apa jadinya? Aku saat ini karena memang nggak boleh sama sekali yang high impact, jadi tetap masih pilates, terus lagi coba-coba wushu sama. Jadi atlet? Enggak sih, supaya kita nggak cepet pikun gitu. Sama ya itu tadi boxing untuk menyalurkan segala amarah dan emosi apapun gitu. Karena boxing tuh benar-benar menyenangkan sih kalau buat aku. Perempuan suka boxing ya? Karena kita menghadapi apalagi tekanan ya, pekerjaan salah satunya, pekerjaan personal ya. Betul banget. Kadang-kadang olahraga tuh sebagai salah satu penyalur ya. Penyaluran boxing. Kalau daripada penyalurannya belanja kan repot. Nah, iya. Apalagi kita sendiri yang stres. Pasangannya yang lebih repot ya sejujurnya. Nah itu dia Sobat IHC. Sudah kita gali lebih dalam lagi tentang olahraga, apa yang dilakukan oleh dua petinggi di dalam perusahaannya ini. Nah di segmen terakhir, di segmen 3 nanti saya akan bikin apa ya, kayak kuis, kayak game gitu lah ya. Nah kita lihat seperti apa keseruannya. Tetap di Indonesian Healthcare Corporation Podcast. Check out. Spesial Hari Perempuan Internasional, peran perempuan dalam kesehatan jadi topik kita di episode kali ini. Ada Bu Suci Arumsari dan Bu Amelia Angelika Sari. Keren banget ya, Angel. Nah, menutup dengan pesan inspiratif dan ajakan untuk lebih peduli terhadap kesehatan perempuan. Tapi sebelum kesana saya mau gini dulu. Apa sih yang sudah dilakukan khususnya untuk pekerja perempuan di kantor masing-masing? Contohnya apa? Kalau di saya pastinya kita memberikan satu
membantu ketika sakit, misalkan halangan, ataupun juga misalkan bagi perempuan yang menyusui kita berikan tempat atau juga sesuatu yang lebih privacy. Dan tentunya yang namanya perempuan itu bisa dibilang kan menjadi segala sumber gitu ya. Jadi saya sendiri kalau misalkan melihat perempuan itu ya mereka memang benar-benar tuh harus jangan menomorduakan kesehatan. Jadi kalau di Halo Dokter kita sendiri kalaupun memang masih dia ada sesuatu gangguan atau apapun dia bisa langsung tanyakan kepada dokter gitu. Jadi kita memberikan kebebasan tersebut untuk bertanya apapun masalah kesehatan mereka dengan dokter-dokter yang ada di kita di Halo Dokter, baik dokter umum maupun semua dokter spesialis. Ada berapa karyawannya? Dan ada yang berapa perempuan di Halo Dokter? Kayaknya hampir banyak lebih perempuan ya. Banyak perempuan ya? Betul. Kalau di KG? Kalau yang managerial levelnya perempuan itu masih sedikit, gitu. Masih bisa dihitung pakai jari ya. Tapi sekarang kalau untuk seluruh tuh overall staff itu sudah lumayan banyak dan banyak juga anak-anak muda. Gitu. Jadi terutama kalau yang di operations kita tuh kepengen banget justru perempuan-perempuan banyak yang mau masuk ke operations lebih gitu aktif ya. Lebih aktif gitu. Nah, sekarang pelan-pelan sih kayak supervisor sudah ada yang perempuan gitu. Kalau di operation kurirnya ada yang perempuan juga? Di sini nggak? Oh, nggak ada. Semua laki-laki ya? Laki-laki. Karena memang lebih banyak fisik sih. Karena kan angkat-angkat bawa barang-barang ya. Jadi enggak sih, kita lebih banyak laki-laki. Oke. Ya. Nah, di Hari Perempuan Internasional ini ada pesan apa buat perempuan-perempuan khususnya sobat IHC yang perempuan yang nonton? Siapa mau duluan? Kalau aku pribadi untuk para perempuan di luaran sana, yuk kita melakukan pemeriksaan rutin. Jangan pernah merasa bersalah kalau lagi mau beristirahat dan jangan pernah menomorduakan masalah kesehatan diri sendiri. Karena nih ya terkadang para perempuan itu menomorduakan kesehatan diri sendiri dibanding dengan keluarga. Nah, itu yang aku harus agak dirubah gitu kan. Karena ini anakku, ini suamiku, keluargaku. Nah, dia lupa sama dirinya. Lupa sama dirinya. Nah, oleh karena itu, yuk bagi para perempuan Indonesia, kita jangan pernah merasa bersalah kalaupun kita mau menomorsatukan kesehatan diri kita. Karena sekali lagi, kesehatan itu bukan menjadi pilihan, tapi kebutuhan. Dan kesehatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dampaknya sangat besar bagi para lingkungan sekitar dan juga untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi jangan pernah takut untuk memeriksakan diri, jangan pernah takut untuk menomorsatukan prioritas untuk kesehatan diri sendiri. Cocoknya jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Luar biasa. Iya, cocok loh. Mungkin ada yang dengar. Jadi udah tahu ya nanti calon-calonnya siapa aja. Kalau Mbak Amel gimana? Kak Amel? Kalau aku ngelihatnya gini, perempuan itu kan tadi dibilang bahwa topang ya. Artinya apalagi kalau yang sudah berkeluarga jadi ibu yang bahagia itu biasanya refleksnya ke keluarga yang bahagia. Gitu. Nah, banyak sekali bahkan beberapa teman-teman atau tim di kantor tuh suka bilang, gimana sih Bu supaya punya waktu for yourself gitu ya. Saya bilang kalau namanya waktu itu kalau nggak dibuat ya nggak akan ada. Benar. Jadi sebagai perempuan yang satu, kita juga nggak salah loh mementingkan diri sendiri, itu tidak salah. Betul. Ya, bukan salah juga pada saat kita bilang kita capek. Ya, akuin aja kalau memang capek, istirahat, betul ya. Dan mencari support system yang baik. Karena kalau kita pada saat kita lelah, kita butuh ada orang lain yang membantu kita di pekerjaan rumah. Contohnya, support system itu bisa macam-macam ya. Semua keluarga punya masing-masing beda-beda. Nah, setelah dari situ juga memastikan bahwa pada saat ada waktu luang gitu ya instead of scrolling around social media, bukan nggak boleh, boleh, tapi mungkin bisa dilakukan hal-hal lain seperti olahraga. Kalau dibilang olahraga saya nggak sempat ke gym, nggak harus ke gym. Di YouTube, angkat galon olahraga juga ya. Di YouTube itu banyak banget. Benar. Dia bilang saya nggak punya peralatannya. Ya udah cari kelasnya yang di YouTube itu yang nggak ada equipmentnya. Gitu. Jadi banyak banget. Jadi sebenarnya kalau cari alasan selalu ada alasan. Jadi as a perempuan penting mementingkan kesehatannya, kebahagiaannya. Salah satunya ya kalau yang ini kayak agak curhat ya sebetulnya. Gak apa-apa, silakan. Kalau satunya lagi kalau misalnya ya harus memeriksakan kesehatannya. Setuju banget itu. Ya karena kan ibu yang sehat itu topangnya. Sekarang gini deh, paling simpel. Kalau ibu-ibu sakit ya kita belum kolaps, kalau belum nggak bisa bangun, nggak akan bilang kita sakit. Bener banget. Coba bapaknya sakit flu aja deh. Aduh. Gitu kan. Bener juga. Repot semuanya. Makanya
penting buat kita memeriksakan kesehatannya kita gitu loh. Jadi dari kesehatan ketahuan kita harus apa, dan nanti juga buat keluarganya kita. Dan di IHC juga lengkap loh Mbak katanya ya. Ada buat apa aja tuh, kanker. Ada kanker, ada jantung. Yang kita lagi galakin itu yang serviks ya. Nah, itu penting banget. Itu penting banget. Dan itu kan banyak ya sekarang, semakin banyak orang yang terkena gitu ya. Aku sih kalau kita semua tahu dari awal, itu better kok. Betul. Kalau stadium awal malah bisa sembuh total. Betul. Yang biasanya terlambat itu yang udah stadium tinggi sih. Sama kanker payudara juga begitu. Itu kan dari makanan juga ya. Kalau kita tahu kita gaya hidup bisa kita polanya kita masih bisa kita rubah lah. Betul. Makanya jangan lupa ke IHC ya. Pemeriksaan dini karena sekali lagi pemeriksaan dini itu tuh membuat kita memiliki banyak kesempatan untuk bisa melihat apakah tubuh kita itu benar-benar kuat dan juga bagus dalam menjalani hidup yang maksimal. Betul. IHC itu ada 38 rumah sakit. Wow, kalau klinik banyak banget ya. Itu across Indonesia. Dari Aceh, di Rantau, di Sorong ada, Lavalet, terus di Jakarta ada Pelni, ada RSPP, Pertamina Jaya, Pelabuhan, dan banyak banget. Kemana aja bebas silakan gitu ya. Komplit kan? Komplit banget. Komplit. Mungkin the largest network hospitals ya di Indonesia gitu dia. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang ini ada closing, bukan games lah ya. Saya ingin bertanya satu kata. Silakan dijawab dengan satu kata juga. Waduh, susah tuh kayaknya. Itu lebih susah. Soalnya kan perempuan banyak kata, nggak bisa satu kata kita. Nah, coba dipikirkan baik-baik sebelum dijawab ya. Nanti saya baru tanya, kenapa dipilih jawaban itu? Gitu ya. Pertanyaannya adalah satu katanya Amelia, satu katanya Suci. Apa? Kalau dengar Amelia apa ya? Beneran boleh cuma satu kata nih. Apa ya Amelia itu? Ini sulit loh. Sulit sekali. Tadi ngomong gak berhenti-berhenti bisa tuh. Karena makanya satu katanya itu. Itu satu kata kita langsung bingung. Dua kata. Ya berpacu udah usah kayak nawar ya. Coba silakan ke Amelia dulu. Apa coba? Susah tuh ya. Positif sih. Positif. Nice. Positif. Uji? Jangan bilang negatif, positif mau negatif nggak masuk. Apa jadinya? Happy. Kenapa? Positif. Karena hidup itu kan udah banyak macamnya ya. Kalau kita ngelihatnya dari sisi yang negatif tuh nggak akan bahagia gitu. Aku mikirnya gitu. Cocok kan? Bisa lanjut kita lah ya Ci ya. Harus positif ya. Harus positif. Kenapa happy? Emang nggak happy sekarang? Happy. Makanya apapun masalah yang kita lalui, apapun itu selalu berpikir pasti ada jalan keluar. Nah, jalan keluarnya untuk apa? Buat kita happy. Jadi Suci, kamu harus happy. Gitu. Positif, happy. Selamat Hari Perempuan Internasional.